Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Andika. Saya di sini bertugas untuk membuat website halaman user dan juga mendapatkan bagian untuk menjelaskan latar belakang dan juga ruang input pada laporan kami. Untuk kelas balik, laporan kami di sini membahas rancangan aplikasi dan juga website tiket konser online. Pada perkembangan teknologi digital yang sangat besar, ini mendorong kami untuk menciptakan inovasi atau efisiensi bagi penyelenggara maupun penonton konser. Masyarakat cenderung memilih layanan yang fleksibel dan dapat diakses secara cepat dan juga diakses di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile. Sistem pemesanan tiket secara konvensional seperti pembelian langsung di lokasi atau melalui perantara fisik memiliki banyak sekali kekurangan, sehingga ini membangun kami untuk memberikan solusi, yakni memberikan tiket secara daring atau online. Rancangan website ini aplikasi menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tersebut. Untuk integrasinya antara website dan aplikasi mobile, kami menggunakan REST API. Ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari perancangan aplikasi dan website pemesanan tiket konser ini mencakup pengembangan sistem berbasis web dan mobile yang terintegrasi melalui REST API. Sistem ini ditunjuk untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi, acara konser, melakukan pemesanan tiket secara daring, serta menampilkan tiket dalam bentuk info yang dapat diverifikasi secara digital oleh panitia pelaksana acara. Produk aplikasi ini akan terdiri dari dua platform berbasis web dan juga aplikasi mobile. Dan untuk dua websitenya itu ada website admin, website user, dan juga mobile yang dapat diakses secara lebih luas. Untuk platform website, pertama pengguna umum seperti pembeli atau sekedar melihat list jadwal ataupun saja yang akan tampil, dan kemudian ada juga kedua yang difokuskan untuk kebutuhan admin dan juga panitia dalam acara. Untuk aplikasi sendiri ditujukan bagi pengguna umum sebagai sarana alternatif untuk melakukan pemesanan tiket melalui perangkat smartphone. Untuk ruang lingkup ini mencakup ada satu registrasi dan autentikasi pengguna, admin, panitia, dan pengguna umum. Kemudian ada informasi konser seperti nama acara, jadwal, lokasi, harga, dan deskripsi acara. Ada pada poin ketiga yaitu pemesanan tiket secara daring dengan sistem simulasi pembayaran. Ada juga poin keempat, penyimpanan tiket dalam digital yang dilengkapi dengan QR Code unit, dan juga verifikasi tiket oleh panitia menggunakan pemindai QR Code. Terakhir ada juga integrasi data dan platform secara real-time menggunakan REST API. Namun ada ruang lingkup dari sistem ini yang tidak mencakup hal-hal yang berikut, yakni proses pembayaran elektronik secara real. Fiturnya kita akan buat secara simulasi saja. Kemudian ada juga sistem digital atau pembelian dana tiket, pembelian tempat duduk secara spesifik, dan juga fitur live streaming acara atau pelaksanaan event secara jadwal. Selanjutnya pada poin C akan dijelaskan oleh saya Anissa Mulia. Baik, perkenalkan saya Anissa Mulia dari NIM 03. Di sini tugas saya membuat website untuk admin dan saya akan mempresentasikan rancangan kebutuhan dan fitur aplikasi yang akan kami gunakan. Di sini, aplikasi dan website sistem pemesanan tiket konser kami akan menyediakan beberapa fitur. Nah, semua fitur ini akan tersinkronisasi melalui REST API. Fitur umum yang tersedia di seluruh platform. Yang pertama ada autentikasi pengguna dengan login dan register. Yang kedua, pencarian dan pemesanan tiket konser. Yang ketiga, penyimpanan dan penampilan tiket digital atau QR Code. Yang keempat, ada notifikasi status tiket. Dan yang terakhir, ada riwayat pembelian tiket. Nah, di sini REST API akan bertanggung jawab dalam menangani semua proses komunikasi antar platform, mulai dari autentikasi pengguna, sinkronisasi data konser, hingga validasi tiket menggunakan QR Code itu sendiri. Nah, di sini ada platform website yang akan kami buat.
Di sini contohnya, terus di sini ada fitur khusus untuk website itu sendiri. Yang pertama ada website pengguna umum. Nah, di sini mereka bisa melihat daftar konser dan detail acara. Yang kedua, ada pemesanan tiket dengan simulasi metode pembayaran. Yang ketiga, mereka dapat melihat tiket aktif beserta QR Code yang ada. Yang keempat, ada riwayat pembelian tiket yang telah mereka lakukan. Kemudian ada website admin dan panitia. Di sini admin dan panitia itu bisa login sebagai admin atau panitia. Kemudian mereka dapat mengelola konser seperti membuat, mengedit, dan menghapus konser. Yang ketiga, mereka bisa memonitoring jumlah tiket yang terjual. Dan yang terakhir, bisa memvalidasi tiket menggunakan QR scanner berbasis webcam. Kemudian, teknologi yang akan kami gunakan yaitu pertama ada HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, untuk frameworknya sendiri kami akan menggunakan React.js. Kemudian yang ketiga, UI framework yang akan kami gunakan itu Tailwind, CSS, atau Bootstrap. Yang keempat, kami sendiri menggunakan integrasi REST API dengan menggunakan Axios. Kemudian, jenis QR code library yang akan kami gunakan yaitu QR code React. Dan yang terakhir, jenis QR scanner library yang akan kami gunakan itu dari HTML Web QR code. Kemudian desain antarmuka penggunanya itu sama menggunakan pendekatan responsif desain agar dapat diakses melalui berbagai ukuran layar. Nah, pengguna sendiri itu akan diberikan navigasi yang intuitif dengan tampilan daftar konser dalam bentuk kartu, halaman detail konser yang informatif, serta halaman profil yang menampilkan tiket dalam bentuk QR code. Kemudian masuk ke platform Android. Di sini fitur khusus untuk aplikasi Android sendiri itu ada yang pertama, login dan registrasi pengguna. Yang kedua, menampilkan daftar konser berdasarkan data dari REST API. Yang ketiga, melihat detail acara seperti nama, lokasi, tanggal, dan harga. Yang keempat, menentukan pemesanan tiket dan menerima QR code. Yang kelima, menyimpan dan menampilkan tiket dalam bentuk QR code. Dan yang terakhir, akses ke riwayat pemesanan. Nah, teknologi yang digunakan untuk aplikasi di platform mobile itu sendiri, itu yang pertama ada Flutter menggunakan Dart, kemudian REST API dengan integrasi via Bio Package, kemudian yang ketiga ada local storage menggunakan Share Preference, dan yang terakhir QR Code generator menggunakan QR Flutter. Kemudian di antar pengguna itu sendiri, di sini untuk mobile itu dirancang dengan gaya modern serta minimalis. Halaman beranda menampilkan daftar konser dalam bentuk list atau grid. Kemudian, setiap tiket yang berhasil dipesan akan disimpan secara lokal dan dapat diakses melalui tab khusus berupa tiket saya yang menampilkan QR code untuk keperluan verifikasi. Nah, ini sendiri gambaran untuk aplikasi yang akan kami buat nanti dalam bentuk mobile. Kemudian teknologi pendukung untuk pembuatan aplikasi mobile kami sendiri yaitu Flutter dengan database-nya sendiri itu akan menggunakan MySQL. Nah, kemudian ada integrasi antar platform. Aplikasi ini akan diintegrasi secara menyeluruh menggunakan REST API dengan backend berbasis Node.js ataupun Laravel. Nah, REST API ini tidak sebagai penghubung antar platform. Kemudian fitur yang diintegrasikan antar platform itu yang pertama ada sinkronisasi daftar konser, yaitu admin menambahkan konser dari web admin, kemudian data akan tampil di web user maupun mobile. Kemudian yang kedua ada pemesanan tiket. Nah, pemesanan tiket ini sendiri dilakukan dari web user maupun aplikasi, kemudian data akan tersimpan di server. Yang terakhir ada validasi tiket via QR code. Nah, QR code yang dibuat di web atau mobile sebelumnya itu akan diverifikasi oleh panitia melalui website admin atau aplikasi internal. Kemudian implementasi dari REST API itu sendiri di sini get untuk konser itu menampilkan semua konser. Kemudian menggunakan metode post itu untuk tiket. Dengan metode ini kita dapat menyimpan
pesanan tiket. Kemudian dengan metode get untuk bagian tiket itu dapat menampilkan tiket user. Kemudian di sini kita menggunakan metode post untuk verify tiket itu berfungsi untuk panitia memverifikasi tiket. Kemudian terakhir ada di sini untuk history kita pakainya get itu fungsinya menampilkan riwayat pemesanan pengguna. Kemudian semua permintaan respons akan dikirim dalam format JSON untuk efisiensi dan kemudahan versi antar platform itu sendiri. Terakhir, ada bagian desain database menggunakan MySQL. Di sini sendiri ada tabel untuk user. Nah, tabel untuk user itu ada beberapa kolom, di antaranya ID untuk ID pengguna, kemudian nama untuk nama user, kemudian email untuk menyimpan email pengguna, kemudian password, dan yang terakhir ada role itu untuk memindahkan user, admin maupun panitia. Kemudian di sini ada tabel konser dengan kolom ID untuk ID konsernya itu sendiri, kemudian title untuk acara konser tersebut, kemudian ada lokasi, kemudian ada tanggal, dan terakhir ada harga atau price untuk tiketnya. Kemudian yang terakhir ada deskripsi, yaitu untuk deskripsi acara tersebut. Kemudian di sini ada tabel tiket, ada kolom ID untuk ID tiket, ada kolom user ID untuk ID pemilik tiket, ada kolom konser ID untuk ID konser, kemudian ada QR code untuk menyimpan data QR code, kemudian terakhir ada status itu bisa nampilin itu bisa menyimpan data aktif ataupun terverifikasi. Selanjutnya demo website serta aplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ais. Halo, nama saya Faiz Hendro Kurniawan, NIM 23314070111048. Di sini saya akan menjelaskan infrastruktur dari apps yang kita buat tentang pemesanan tiket konser. Di sini saya menggunakan framework XJS dan Flutter untuk usernya sebagai web dan mobile. Kemudian untuk backendnya kita menggunakan Express untuk nge-serve semua API-nya menggunakan satu database MySQL dan juga menggunakan HTML native untuk admin, security, dan validasi tiket melalui QR code. Oke. Sini saya jelaskan untuk usernya mengkonsum endpoint API, login register, get consult, dan juga book tiket atau ngepost data ke server untuk menggunakan tiket. Kemudian server mengenerate QR code menggunakan library QR code di JavaScript. Kemudian backend menyimpan semua data tersebut di database MySQL dan mengembalikan atau user mengkonsum lagi tiket yang sudah dibuat menggunakan QR code juga dan ditampilkan di front end-nya. Kemudian ini endpoint-nya get tickets. Kemudian di admin bisa meng-create konser atau ya konser yang dibuat dan juga ngevalidasi tiket QR code-nya. Oke, kita bisa demokan mulai dari adminnya. Sudah membuat tadi kita coba login. Nah, di sini login berhasil, token JWT tokennya disimpan di local storage. Kita coba menambahkan konser.
gambarnya dan kita generate. Oke. Kemudian kita coba untuk mobilenya, kayak screen record di sini. Coba kita daftar lagi. Kita register, kemudian kita masuk. Ini sudah ada konser UAS yang kedua. Bisa terlihat nanti. Coba kita pesan, QR code muncul di tiket saya. Kemudian di panitia dashboard kita bisa memvalidasi tiket ini dan scan-nya ke. Oke, sudah ter-scan. Coba kita scan lagi apakah bisa. Jika tiket sudah ter-scan dan sudah dipakai, maka tidaknya di-scan kembali. Di sini ini juga bisa menghapus ini. Demo mukanya, kemudian kita coba login menggunakan sandbox Next.js yang bisa di lokal saya. uas2 mail.com. Sini sudah terbooking dan ada QR code yang bisa di scan saat ini sudah terkonfirm. Tadi kita sudah scan saat masuk ke atau use case-nya saat panitia masuk atau use case-nya user masuk ke eventnya sudah di scan oleh panitia. Kemudian kita juga bisa melihat database-nya. Kita bisa create usernya tadi, tiket yang sudah kita verifikasi. Ini sudah terverifikasi. Dan juga konsep yang yang kita buat terakhir. Itu untuk demo apps-nya. Kita coba review untuk code-nya. Oke, sini backend tadi meng-create user UAS2 dan email dan passwordnya. Kemudian nge-booking concert ID 8. Di sini saya menggunakan Express.js. Untuk routingnya saya menggunakan Matter. Matter untuk menghandle file-file gambar. Kemudian saya menggunakan sebentar. Ini saya debug di sini. Saya menggunakan QR code library untuk mengenerate QR code-nya. Kemudian untuk Flutter-nya, saya menggunakan library Dio untuk menampilkan atau mengubah dari QR code yang di database tadi PNG menjadi sebuah QR code yang bisa dipesan. Ini saya nge-fetch ke endpoint untuk login.
untuk register. Ini untuk convert konsernya, konser by ID. Nah, ini men-share data konser dan harus menggunakan token yang disimpan di local storage Flutter maupun web browsernya. Dan ini juga untuk fetch tiketnya. Dan untuk adminnya, kita menggunakan HTML native dan HTML5 QR code untuk men-scan QR code yang di-generate dari database dan ditampilkan di web atau Flutternya. Kemudian kita harus mengautentikasi menggunakan token, security token, dan juga ini ada handler errornya, dan ini function untuk start scannernya. Ini untuk load konsepnya dan melihatnya. Mungkin cukup dari saya tentang penjelasan demo apps kami dan juga tentang library yang kita pakai dan frameworknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.